Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan coba membuat tutorial untuk pembuatan SPP LS pihak ketiga. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ini mohon maaf saya pakai untuk perangkat daerah terkait, ini saya pinjam dulu. Nah, sama halnya dengan pembuatan LS yang gaji dan tunjangan, cuma ini kita berawal dari data kontrak karena ini untuk LS pihak ketiga. Oke, kita masuk ke menu utamanya, yaitu ke menu penata usahaan. Kemudian kita masuk ke SKPD. Nah, untuk menu-menu di sini sebetulnya tidak jauh beda dengan aplikasi Sinda yang desktop yang terakhir, yaitu versi 2909. Itu tidak jauh beda. Jadi untuk menu data kontrak di sini ada di menu tata usaha, SKPD tata usaha. Nah, di sini. Begitupun untuk SPM, tagihan, pengesahan, ini sama halnya dengan versi-versi sebelumnya. Oke, kita langsung saja masuk ke data kontrak. Klik data kontrak. Nah, di sini masih kosong, kita tambahkan untuk data kontraknya. Ini untuk pembuatan nomor kontraknya. Ini contoh, misalkan ini saya copy dari yang sudah ada. Contoh ini untuk yang perangkat daerah, misalkan ini perangkat daerahnya Setwan. Nah, ini untuk penomorannya seperti ini, tapi ini opsional sih. Bukan opsional, ini disesuaikan dengan data yang ada di kontraknya. Jadi yang ada di kontrak ini masukkan ke sini semua. Oke, untuk tanggal kontraknya kita contohkan ini dibikin tanggal 11 jam 11 Februari. Kemudian jangka waktunya ini saya ambil agar lebih cepat. Ini udah dipersiapkan. Ini untuk 14 hari kalender jangka waktunya. Kemudian kita pilih subkegiatannya. Di sini menuju ke subkegiatan penyediaan bahan. Ini bahan material. Ini saya contohnya seperti inilah. Ini untuk nominal-nominal di sini ini bukan angka yang sebenarnya, ini hanya contoh. Kemudian silahkan dimasukkan untuk keperluannya, misalkan pembayaran penyediaan bahan material. Ini agar sesuai dengan subnya. Ini kita copy dari atas, tapi di sini nanti silahkan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dimasukkan sesuai dengan apa yang tercantum di data kontraknya. Ini saya ambil contoh, ini nama perusahaannya CT ABC, ini bentuknya CT, kemudian alamatnya Sukabumi, nama pimpinannya NPWP perusahaannya, silahkan ini disesuaikan dengan NPWP yang seharusnya. Ini nama banknya BCA cabang Sukabumi misalkan. Ini rekeningnya silahkan disesuaikan juga rekeningnya dengan rekening yang tertera di data kontraknya. Sorry, ini nama pemilik rekeningnya. Ini untuk nomor rekeningnya. Nah, di sini
Untuk melengkapi POM-nya sudah selesai, untuk POM data kontraknya sudah selesai. Apabila sudah selesai, dipastikan udah betul semuanya, silahkan Bapak Ibu rekan-rekan disimpan. Nah, di sini sudah terbentuk untuk penomoran kontraknya, di mana di nomor kontrak ini sudah menunjuk sub kegiatan yang akan kita tarik nanti datanya ke data tagihan, yang akan nanti kita dilanjutkan ke SPP-nya juga. Nah, untuk memastikan silahkan sebelum dilanjut ke data kontrak silahkan dicek dulu di sini dengan view di sini untuk melihat data kontraknya. Nah, ini tampilan data yang tadi kita inputkan untuk pembuatan data kontraknya. Oke, setelah selesai kita lanjut ke ke data tagihan. Klik di sini. Ini saya untuk mengambil datanya nanti. Nah, ini klik data tagihan. Nah, di sini di tagihan, di sini ada dua, yaitu ada yang tagihan kontrak dan tagihan non kontrak. Nah, karena kita tadi udah membuat data kontraknya dan tujuannya juga untuk membuat SPPLS pihak ketiga, jadi kita ambil data dari data kontraknya. Nah, di sini apabila data kontraknya banyak, di sini akan muncul banyak, karena baru satu, di sini munculnya satu. Jadi silahkan dipilih data kontrak yang akan dilanjutkan ke data tagihan SPP dan SPM. Ini kita pilih. Nah, di sini sudah nomor tagihannya. Nanti kita ini nomor kontraknya, kemudian kita pilih jenis belanjanya. Ini jenis belanjanya barang jasa. Untuk jenis tagihannya di sini belanja operasional non termin, karena kita akan mencontohkan di sini ada termin, non termin, ada uang muka. Ini saya akan mencontohkan untuk yang non termin. Sebetulnya sama sih. Apabila termin juga nanti akan ada untuk termin keduanya kalau misalkan termin. Seperti halnya dengan di Simda versi desktop, sama halnya seperti itu. Nah, ini contohnya, ini saya contohkan yang operasional yang non termin. Di sini nomor tagihannya ini saya contohkan misalkan 0081 garis miring kode perangkat daerah. Kemudian di sini contohnya TGHN LS garis miring 2022. Nah, ini tangganya kita sesuaikan sesuai dengan tangga tagihannya. Kemudian uraiannya di sini tagihan, pembayaran, penyediaan bahan garis miring material, seperti ini. Ini opsional sih untuk yang urea, opsional. Untuk tagihan juga opsional, tapi diusahakan konsisten dengan tagihan-tagihan sebelumnya. Seperti itu. Apabila sudah selesai silahkan disimpan. Nah, di sini kita diminta untuk menginputkan rinciannya, rincian tagihannya. Kemudian kita klik tanda panah 2. Nah, di sini tagihannya belum rinciannya masih kosong. Kita harus menambahkan rinciannya. Oke, kita pilih rekeningnya, kita ambil sesuai dengan yang tadi diinputkan di di data kontrak. Data kontrak. Nah, ini kita pilih. Di sini akan muncul rekening-rekening yang akan kita bayarkan. Ini kita ambil contoh, ini semua rekening kita ambil. Misalkan kita ambil rekening yang ini, apabila udah terambil silahkan disimpan. Nah, klik untuk rekening selanjutnya, untuk tambah rekening selanjutnya. Kemudian pilih lagi rekening. Nah, di saat pilih rekening kedua, di sini kita tidak akan diminta subkegiatan mana lagi, karena di sini udah menunjuk ke subkegiatan yang di rekening pertama tadi yang kita pilih. Oke, kemudian kita pilih untuk rekening yang keduanya. Ini untuk penomoran SPD-nya ini otomatis ya. Otomatis dia akan membaca ke SPD-nya. SPD di mana nilai ini ada di SPD nomor berapa.
Oke, kemudian kita simpan, kemudian kita tambahkan lagi rekening selanjutnya, kita ambil, simpan, tambah, ambil. Ini yang sudah diambil ini nilainya jadi 0 apabila diambil semua nilainya gitu. Apabila diambil setengahnya akan muncul nanti sisanya di sini setengah. Nah, apabila dengan yang memakai uang muka tadi, di sini akan muncul nilai uang mukanya di sini. Yang uang muka yang sudah dibayarkannya berapa gitu. Ini kita pilih, kemudian kita simpan. Oke. Nah, ini rincian-rincian yang akan kita ambil untuk dilanjutkan ke SPP SPM. Ini rincian yang akan dibayarkan ke CP ABC dengan nilai kontrak 027. Nah, apabila sudah selesai, silahkan dimasuk ke tagihan. Di sini untuk dipastikan penomoran dan pemilihan terminnya udah betul. Apabila udah oke, udah nggak ada masalah, silahkan masuk ke pembuatan SPP. Karena di sini untuk data kontrak atau tagihan di sini nggak ada perubahan status baik untuk final atau draft, di sini tidak ada. Nah, ini masuk ke pembuatan SPP. SPP kita dengan SPP LS, yaitu LS pihak ketiga. Ini sama sih untuk posisinya di SPP LS, cuma yang membedakan seperti yang tadi dijelaskan di awal, yang membedakan hanya dari data kontraknya untuk LS pihak ketiga. Dan pembuatannya pun sama halnya dengan SPP yang lainnya, yaitu SPP gaji, SPP dan lain-lain untuk LS-nya. Nah, di sini kita tambahkan untuk penomoran SPP-nya seperti biasa, kita tambah SPP, masukkan nomor SPP-nya. Di sini saya contohkan 022 lah. Nah, data tagihan ini kita tarik dari data tagihan yang tadi kita bentuk, kita inputkan. Nah, ini data tagihannya. Oke, nama PPTK-nya silahkan diisi. Ini saya contohkan, terus NIP-nya juga silahkan diisikan 1975. Ini contoh ya. Nih kita contoh aja ini. Nah, di sini untuk penerimanya, karena untuk pertama kalinya ya kita harus inputkan dulu untuk nama pihak-pihak ketiganya. Ini mungkin sebagai masukan juga, atau mudah-mudahan nanti kedepannya ada, karena aplikasi ini masih dalam pengembangan, mudah-mudahan nanti kedepannya di saat masuk ke penerima ini ada pilihan seperti yang di aplikasi desktop. Jadi untuk yang data kontrak, sisi penerimanya langsung mengambil dari data kontraknya untuk yang pihak ketiga yang bersumber dari data kontrak. Di sini kita harus menginputkan dulu. Ini kalau misalkan kita klik di sini, nah di sini tidak muncul data kontraknya. Jadi kita harus menginputkan dulu. Ini contohnya kita ambil dari sinilah. Nah, yang tadi ini penerimanya PT ABC, alamatnya kita kopikan dari sini untuk mempercepat. Banknya kita pilih BCA tadi. Rekening penerimanya ini harus sesuai dengan yang ada di data kontrak. Ini rekeningnya. NPWP-nya juga ini disesuaikan. Nah, ini untuk lebih mempercepat aja, kita lihat dibuka 2 tab, jadi kita untuk mempercepat sistemnya copy paste aja. Oke, apabila dirasa ini udah selesai, udah lengkap semuanya, silahkan Bapak Ibu rekan-rekan semua disimpan. Nah,
Sama hanya dengan pembuatan aplikasi yang lainnya. Setelah di sini selesai, dirasa udah tidak ada perbaikan lagi, silahkan dipinalkan, kemudian ubah status pinal. Oke, ini untuk pembuatan SPP kita udah selesai di sini. Nah, di sini diverifikasi, artinya di sini membutuhkan verifikasi. Nah, kita lari ke pembuatan SPM untuk dilakukan verifikasi, kemudian dilanjutkan pembuatan SPM-nya. Nah, kita lihat di sini pembuatan SPP. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita cetak dulu. Kita cetak. Ini untuk penerimanya, kemudian di sini untuk rekening belanjanya. Nah, di sini si verifikator melihat ada kesalahan, ada yang terlewat. Nah, di sini bisa komentar di sini untuk menolak SPP-nya, kemudian untuk dibutuhkan di bendahara. Ini contoh di sini kita contohkan data potongan SPM belum diinput seperti ini. Ini kita kirim. Nah, di sini sudah dikirim, kemudian tutup. Ini di sini dilakukan untuk dikembalikan ke bendahara. Kembalikan. Nah, otomatis kita harus masuk lagi ke SKPD bendahara pengeluaran. Di sini ada SPP. Di SPP, nah di sini ada satu SPP butuh tindak lanjut. Nah, kita lihat tuh SPP-nya. Kita buka SPP yang tadi. Nah, di sini ini kembali ke draft. Di sini kita lihat. Nah, data potongan SPM belum diinput. Oke, kita kita lanjutkan di sini dengan cara mengisi data potongan. Nah, di sini kan masih kosong. Tambah ini potongannya, misalkan PPh pasal 22 lah. Pasal 22 misalkan di sini 3 juta. Kemudian kode billingnya silahkan diinputkan. Kemudian simpan. Nah, kita tambahkan lagi potongannya untuk PPN. PPN di sini saya contohkan misalkan 15 juta. Kode billingnya juga silahkan diinputkan, kemudian simpan. Nah, apabila dirasa udah sesuai dengan apa yang seharusnya, data potongan sudah masuk, data yang lainnya udah lengkap, silahkan dipindahkan kembali setelah diperbaiki. Nah, di sini verifikasi. Masuk lagi ke SPM. Di sini muncul ada satu SPM butuh tindak lanjut. Nah, kita masuk ke di sini. Karena tadi sudah diverifikasi, nah sudah dibutuhkan, kita cek di sini. Kita cek data potongannya sudah ada. Oke, di sini berarti kita pinahkan. Kemudian di sini dilanjutkan untuk pembuatan SPM-nya. Ini untuk mempermudah kita copy dari atasnya. Di sini kita yang membedakan SPM LSFUD garis miring 2022 tanggalnya. Ini untuk ureanya terserah mau dihilangkan tagihannya atau tidak. Jadi kita hilangkan. Ini nama penandatangan sesuai dengan data seperti yang dijelaskan di tutorial sebelumnya. Ini tinggal pilih. Kemudian nama verifikatornya di sini kita contohkan. Nah, penerimanya di sini otomatis yang tadi diinputkan di pembuatan SPP. Kemudian simpan. Oke, kita cek hasil SPM-nya seperti apa. Nah, di sini nama penerimanya, unit SKPD, nama penerima dan lain-lain. Di sini udah lengkap, udah semua sesuai. Oke, data yang diminta,
potongannya sekian, nilainya sekian. Oke, di sini udah pindah, kemudian kita pinahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, tutorial untuk pembuatan LS pihak ketiga. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.